Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya berangkat ke sekolah lalu mendapatkan nilai atau ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu pendidikan. Perkenalkan, saya Nur Hidayati Puspitasari. Izinkan saya memaparkan aksi nyata Merdeka Belajar. Ada 3 topik Merdeka Belajar. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid sesuai kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. 5 modul yang dipelajari dalam Merdeka Belajar. Yang pertama, mengamati dan memahami diri sebagai pendidik. 2, mendidik dan mengajar. 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Apapun profesi kita harus sudah menyadari karakteristik dan kebutuhan murid untuk terus belajar secara mandiri. Demikian juga peran kita sebagai pendidik atau guru. Kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain, dan tentunya mengenali dirinya sendiri. Kita harus terus beradaptasi dengan perubahan yang ada, agar dapat menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Tujuannya untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan dalam belajar. Modul 2, mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup dan tumbuh murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Mengajar adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Metode pengajaran di zaman kolonial Belanda yang menggunakan sistem pendidikan perintah dan sanksi tanpa sadar masuk ke dalam cara guru-guru kita mendidik murid-muridnya. Mungkin sampai saat ini praktik pengajaran seperti itu masih berlangsung. Contohnya, kasus kekerasan pada murid mendapat hukuman atau sanksi berat saat tidak menyelesaikan tugas, fokus pada orientasi kognitif saja, sehingga perkembangan kecakapan sosial emosional murid terabaikan. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai seorang guru, kita harus memahami kodrat keadaan masing-masing murid sehingga dapat memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang sesuai dengan di mana murid tinggal dan sesuai dengan perkembangan zaman. Asas Trikon dianggap menjadi jawaban tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan asas Trikon yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti.
Pikiran murid yang tidak bergerak memunculkan rasa asli yang dimiliki menjadi penakut dan pemalu, sesuai dengan watak biologisnya yang tidak dapat berubah. Melalui proses pendidikan, kecerdasan budi pekerti akan bertumbuh dan berkembang sehingga mampu mengendalikan watak biologis akan semakin samar dan menebalkan watak-watak baik murid yang akan mewujudkan budi pekerti yang baik. Misalnya, untuk anak prasekolah, sebagian besar merasa takut atau malu saat awal kegiatan di sekolah, sehingga masih ditunggu oleh orang tuanya. Namun setelah berjalannya waktu, murid tersebut menjadi pemberani. Rasa takut atau malu menjadi tidak tampak atau semakin pudar karena sudah mendapatkan kecerdasan pikiran. Murid mulai pandai menimbang dan memikirkan sesuatu serta dapat memperkuat kemauannya untuk tidak malu dan tidak takut. Modul 5, mendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan ing ngarsa sung tulodo atau di depan memberi teladan, ing madya bangun karso artinya di tengah membangun kehendak, dan tutwuri handayani yang berarti di belakang memberi dorongan. Pesan Ki Hajar Dewantara, tuntunlah murid sesuai zamannya. Sekarang, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Peran guru adalah memfasilitasi dengan baik dan benar bagaimana murid dapat membangun pemahamannya dengan maksimal. Tugas pendidik adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya agar murid menjadi manusia seutuhnya. Sekian aksi nyata Merdeka Belajar yang dapat saya sampaikan. Mohon untuk menyampaikan tanggapan Bapak Ibu dengan mengisi tanggapan setelah melihat video ini melalui tautan yang ada di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.